Halo teman-teman semuanya. Oke, balik lagi di channel DR Tutor ya. Nah, sekarang kita akan coba bahas soal tentang ini ya, teman-teman, tentang TPS kuantitatif untuk materi eksponen, pangkat dan akar gitu ya. Oke, kita lihat soal yang pertama nih. Kita baca ya. Jika akar pangkat 3 dari 4 pangkat X plus 1 sama dengan 2 kali akar 8 pangkat X. Nah, kita disuruh mencari nilai X-nya berapa. Oke, jadi kalau teman-teman punya bentuk persamaan seperti ini kemudian disuruh mencari X-nya, caranya gimana teman-teman? Ya, teman-teman ubah dulu ya kedua ruas ini yang sebelah kiri dan kanan ini supaya basisnya atau bilangan yang dipangkatkan itu sama. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ini kan ada 4 gitu kan. Ada 4 ya, ada 8 juga, ada 2 juga gitu kan. Nah, kalau teman-teman jeli nih ya, 4 ini kan bisa teman-teman ubah jadi apa? Jadi 2 pangkat 2 ya kan, 2 pangkat 2 kan 4, sedangkan 8 ini kan 2 pangkat 3. Nah, usahain teman-teman ubah ya bilangannya, ada 4 sama 8 di sini ya. Nah, teman-teman ubah jadi bilangan berpangkat yang basisnya sama kayak gini teman-teman. Oke, nah terus kita coba rekayasa nih ya, ruas kiri dan kanan. Ini kan akar pangkat 3 dari 4 pangkat X plus 1 gitu kan. Ini 2 kali akar 8 pangkat X. Nah, sekarang kita ubah. 4-nya tadi kan 2 pangkat 2. Ya udah, ini 2 pangkat 2 terus dipangkatin lagi X plus 1 ini kan. Ini tetap 2 ya. Ini akar. Nah, 8 itu 2 pangkat 3 terus dipangkatin lagi X. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, kalau bilangan berpangkat dipangkatin lagi, pangkatnya diapain teman-teman? Dikali aja. Oke. Jadi ini 2 ya. 2 kali X, 2X, 2 kali 1, 2. Jadi dikaliin satu-satu kayak gini teman-teman. Oke, ini kali ini kali ini gitu ya. Nah, sama yang ini juga gitu. Jadi ini sama dengan 2 dikaliin akar. Ini langsung 2 pangkat 3, 3X. Oke. Nah, kalau udah sampai sini lanjutannya gimana? Nah, teman-teman mesti ingat ini ya. Oke, sifat dari pangkat atau akar. Jadi kalau misalkan kita punya bentuk kayak gini teman-teman ya, akar misalkan ini A pangkat B kemudian ini C. Nah, ini bisa kita ubah jadi A pangkat B per C. Oke, jadi ini bisa kita ubah jadi gimana ya, 2 pangkat 2X plus 2 per 3. Oke, nah yang ini 2 dikaliin berapa teman-teman? Kalau nggak ditulis kayak gini berarti berapa nih? Ya 2 kan. Jadi ini 2 dikali dengan 2 pangkat 3X per berapa? Per 2 ya. Atau aku tulis yang bentuknya kayak gini deh. Nah, gini aja ya teman-teman ya. Oke, nah ini ada perkalian bilangan berpangkat nih. Ini kan 2, artinya 2 pangkat 1 gitu kan ya. Nah, ini pakai sifat kayak gini teman-teman. Kalau misalkan ada A pangkat B dikali A pangkat C yang basisnya sama ya, sama-sama A ya. Nah, ini jadi apa? Jadi A pangkat B plus C. Oke. Nah, jadi teman-teman mesti paham juga nih tentang sifat-sifat eksponen ya. Oke, jadi ini tetap 2 pangkat 2X plus 2 per 3. Yang ini jadi 2 pangkat. Nah, ini pangkatnya tinggal ditambah aja kan. Jadi 1 ditambah 3X per 2. Nah, kalau basisnya udah sama seperti ini teman-teman, ya udah teman-teman langsung bikin persamaan untuk pangkatnya aja gitu. Ya, jadi kita bisa simpulkan 2X plus 2 per 3. Nah, ini sama dengan 1 ditambah 3X per 2. Biar enak, kedua ruas kita kaliin dengan 6 ya teman-teman, biar nggak dalam bentuk pecahan. Oke, boleh ya kayak gitu ya, asalkan ya dikalikannya sama gitu teman-teman. Oke, langsung aja kita sederhanain. Coret ini jadi berapa? Jadi 2 ya. Ini kita kaliin 1. Oke, nah kayak gitu teman-teman. Jadi ini 2 kali 2X 4X. Ini plus 4 sama dengan 6 ditambah 3X per 2 kali 6 9X ya. Lanjut, ini 4X nya aku pindah ke kanan jadi dikurang, 6 nya aku pindah ke kiri jadi dikurang juga. Jadi 4 dikurangin 6 sama dengan 9X min 4. 4X ini min 2, ini 5X. X nya berapa teman-teman? Ya, min 2 per 5. Nah, jadi jawabannya yang mana? Yang E.
Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut soal berikutnya ya. Kita baca sama-sama yuk. Jika diketahui 2 pangkat 2020 dikurangin 2 pangkat 2019 sama dengan AX pangkat Y, maka nilai dari A dikurangin X ditambah Y sama dengan titik-titik. Oke, berarti kan kita mesti cari nilai dari masing-masing variabel ini ya teman-teman, A, X sama Y. Nah tapi persamaannya cuma satu kayak gini, bisa nggak kita cari A, X sama Y? Nah bisa teman-teman ya. Caranya gimana? Oke, kita tulis dulu nih ya persamaannya. Jadi di sini kita punya 2 pangkat 2020, oke, dikurangin 2 pangkat 2019 sama dengan AX pangkat Y. Oke, A dikaliin X pangkat Y. Nah gimana nih idenya nih? Oke, pertama teman-teman mesti bisa recall tentang sifat-sifat eksponen ya, atau sifat-sifat perpangkatan yang ini teman-teman, sifat yang ini. Jadi misalkan aku punya A pangkat B plus C kayak gini ya. Nah ini bisa kita ubah jadi A pangkat B dikali A pangkat C. Oke, nah di sini kan kita punya 2 pangkat 2020 kan. Nah ini kita ubah teman-teman jadi 2 pangkat 1 ditambah 2019. Ini kan nilainya sama kan, 1 tambah 2019 kan 2020 gitu ya. Nah tapi kenapa kok nggak 2 ditambah 2018 aja, kok 1 ditambah 2019? Ya karena di sini ada 2019 teman-teman, supaya nanti kita bisa bikin ruas kiri ini jadi lebih sederhana gitu ya idenya ya. Nah sekarang kita apply nih sifat yang ini, jadi ini 2 pangkat 1 ya dikali 2 pangkat 2019 ya. Nah jadi 2 pangkat 2020 di sini bisa kita ubah jadi 2 dikali 2 pangkat 2019. Oke, kemudian dikurangin 2 pangkat 2019. Ini tetap ya AX pangkat Y seperti ini teman-teman. Oke, nah ini kan bisa kita sederhanain ya. Ini kan sama-sama 2 pangkat 2019, sama kayak ya 2, let's say 2A misalkan, jangan 2A deh, 2D dikurangin D gini kan teman-teman. Ini kan boleh teman-teman anggap sebagai D gitu ya, enggak kan hasilnya sama dengan D gini kan. Oke, nah jadi kalau cuman D aja hasilnya, ya berarti hasilnya di ruas kiri ini kan 2 pangkat 2019, atau kayak 2 apel dikurangin apel, ini kan 1 apel kalau nggak ditulis ini. Oke gitu ya. Nah ini aku hapus aja deh. Oke, nah kayak gitu teman-teman. Oke, nah berarti 2 pangkat 2019 atau 1 kali 2 pangkat 2019 sama dengan AX pangkat Y. Nah dari sini teman-teman ya, teman-teman bisa langsung pasang-pasangin aja, teman-teman cocokin gitu ya. Jadi A nya 1, kemudian X nya 2 ya, kemudian Y nya 2019. Oke, jadi kita bisa tulis di sini A nya sama dengan 1 ya, kemudian X nya sama dengan 2, Y nya sama dengan 2019. Nah kalau pertanyaannya A dikurangin X tambah Y, berarti gimana teman-teman? 1 dikurangin X kurangin 2 ditambah 2019, berarti berapa ini? Ya sama dengan 2020 dikurangin 2, berarti 2018. Oke, jadi jawabannya yang mana? Ya yang C. Oke gitu ya caranya ya teman-teman, bisa kan? Oke deh, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Yuk kita lanjut lagi ya teman-teman, soal yang berikutnya kita lihat dulu deh. Oke, jadi kita disuruh mencari hasil dari ini ya teman-teman. 45 ditambah 3 pangkat 2020 dikali 4 kuadrat min 1 per 3 plus 3 pangkat 2020, hasilnya berapa nih? Oke, ini sebenarnya nggak sulit ya teman-teman. Kita coba tulis lagi deh di sini. Kita punya 45 ditambah 3 pangkat 2020. Oke, ini 4 kuadrat dikurangin 1 per 3 ditambah 3 pangkat 2020 kayak gini. Nah idenya gimana nih? Nah kita coba sederhanain yang di dalam kurung dulu ini ya teman-teman. Jadi ini sama dengan 45 ditambah 3 pangkat 2020. Nah ini kan 4 kuadrat berapa? 16 kan? 16 kurangin 1 berapa? 15 ya teman-teman ya. Jadi ini 15 kayak gini. Oke. Nah
Sekarang teman-teman lihat, ini ada 15, ini ada 45. Nah 45 ini kan sebenarnya bisa kita ubah jadi berapa? 15 kali 3 kan ya, atau 3 kali 15 gitu kan. Oke, ini aku ubah langsung ke sini ya teman-teman ya. Nah kayak gini teman-teman. Oke, nah gini ya, kemudian dibagi dengan 3 tambah 3 pangkat 2020. Oke, nah teman-teman lihat penyebutnya nih sekarang. Ini kan ada common factor nih ya, faktor yang sama, ini 15 sama 15. Jadi kita faktorin, kita keluarin 15-nya. Oke, nah berarti yang ini tinggal 3, yang ini tinggal 3 pangkat 2020. Nah ini 3 plus 3 pangkat 2020, penyebutnya tetap kan teman-teman. Nah ini kan sama nih ya, jadi ini bagi ini berapa? 1 ya kan. Oke, jadi hasilnya ya udah 15. Nah simple banget kan. Nah jadi jawabannya yang mana teman-teman? Ya yang C. Oke, bisa ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ya, lanjut soal berikutnya ya teman-teman. Kita baca sama-sama ya soalnya. Jika X1 dan X2 memenuhi persamaan ini teman-teman, dengan X1 nya lebih besar X2, kita disuruh mencari nilai X1 dikurangin X2. Wah gimana nih? Oke, sekarang kita coba tulis persamaannya ya teman-teman. Di sini kita punya 2 pangkat X kuadrat dikali 4 pangkat min 2X sama dengan 1/8. Nah idenya mirip dengan yang pertama, soal yang pertama ya teman-teman. Kalau ada bentuk persamaan kayak gini ya, kemudian kita mau cari X nya, nah kita coba ubah ya basisnya atau bilangan yang dipangkatkan ini supaya sama. Nah kita tahu kan 4 seperti tadi 2 pangkat 2, 8 kan 2 pangkat 3 gitu kan. Nah sekarang kita coba ubah nih 4 sama 8 di sini ya. Jadi 2 pangkat X kuadrat ini tetap 2 ya. Ya udah biarin aja. Yang ini 2 pangkat 2, kemudian dia dipangkatin lagi min 2X. Nah ini 1/2 pangkat 3. Oke, nah dari sini teman-teman bisa apply sifat-sifat dari eksponen atau perpangkatan gitu ya. Nah pertama kita bisa pakai sifat ini teman-teman. Kalau ada bilangan berpangkat ya, kemudian dipangkatin lagi kayak gini, ini kan pangkatnya tinggal dikali aja gitu ya, kayak gini. Terus misalkan kalau ada bentuk kayak gini 1/A pangkat B, nah ini bisa diubah jadi pangkat negatif ya, A pangkat min B seperti ini teman-teman. Sama kalau misalkan ada bentuk A pangkat B dikali A pangkat C, ini pangkatnya tinggal ditambah ya, asalkan basisnya udah sama-sama A. Nah teman-teman bisa pakai 3 sifat ini nih di sini ya. Oke, sekarang kita coba lanjutin. Kita sederhanain yang ini dulu teman-teman. Ini kan kita bisa apply sifat yang pertama nih ya, tinggal kita kali aja. Berarti 2 pangkat berapa ini teman-teman? Min 4X ya. Ini 2 pangkat X kuadrat. Nah ini kita bisa apply sifat yang kedua. Jadi ini 2 pangkat min 3. Oke. Nah kalau yang ini kita bisa apply sifat yang ketiga. Jadi 2 pangkat X kuadrat ditambah min 4X ya, sama dengan 2 pangkat min 3. Nah jadi kalau kita sederhanain lagi, ini min 4X sama dengan 2 pangkat min 3. Nah kalau teman-teman lihat ini kan basisnya udah sama nih ya, jadi kita bisa langsung bikin persamaan untuk pangkatnya. Oke, jadi X kuadrat min 4X sama dengan min 3. Nah kalau teman-teman lihat ini kan jadi persamaan kuadrat nih ya. Nah kita pindah min 3 nya ke ruas kiri ya, atau dengan kata lain kita tambahin 4 ke dua ruas, kita tambahin 3 ke dua ruas, sehingga nanti persamaannya menjadi X kuadrat min 4X plus 3 ya sama dengan 0 gitu ya. Nah gitu teman-teman. Nah ini kan jadi persamaan kuadrat, kita tinggal cari X nya nih ya kan, kita faktorin. Nah caranya gimana? Masih ingat cara memfaktorkan persamaan kuadrat? Teman-teman cari 2 bilangan ya teman-teman. Cari 2 bilangan yang nanti kalau dikalikan hasilnya 3, kalau dijumlah hasilnya min 4. Oke, aku tulis di sini deh. Jadi kalau dikali ya, misalkan C sama D gitu ya, kalau dikali C kali D itu hasilnya harus 3, kalau ditambah ya hasilnya harus min 4 gitu.
Oke, nah gitu teman-teman. Oke, nah berarti berapa nih C sama D nya? Ayo cari dua bilangan, kalau dikali 3 ditambah min 4 ya berarti min 3 sama min 1 ya kan. Jadi X min 3 X min 1. Oke, nah kalau udah seperti ini teman-teman ya, kalau udah seperti ini ya udah, berarti kita bisa simpulkan X min 3 nya sama dengan 0, atau ya, atau X min 1 nya sama dengan 0. Jadi X nya sama dengan 3 atau ya X nya sama dengan 1. Nah yang mana nih yang X1, yang mana yang X2? Teman-teman lihat info ini tadi, X1 nya lebih gede dari X2, berarti ini X1, ini X2 iya kan. Kalau pertanyaannya X1 dikurangin X2 ya berarti 3 dikurangin 1 alias 2. Nah jadi jawabannya yang mana teman-teman? Yang B. Oke, seperti itu ya caranya ya, simpel ya. Oke teman-teman, segini dulu ya pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari channel DR Tutor. Oke, good luck ya untuk SNBT atau UTBK nya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.